Dan dia juga mengungkapkan kekhawatirannya karena dia itu nggak tahu gimana Josh ini bisa dapetin nomor teleponnya. Hey yo everybody, I'm Mr. Kim, selamat datang di channel YouTube aku. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Aku harapkan kayak gitu ya teman-teman. Dan mungkin ada dari kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik aja, lagi sedih, lagi galau, atau apapun itu. Keep fighting teman-teman, don't give up. Nah untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang Sasengnya Nayeon yang kembali lagi. Dan kita juga akan melihat seperti apa tindakan dari agensi mengenai Saseng yang satu ini. Nah buat yang belum kenal, nama Sasengnya itu adalah Josh. Dicatat namanya itu adalah Josh, asalnya itu adalah dari Jerman. Jujur li ya, kalau untuk Josh sendiri sebenarnya nggak jelek-jelek banget sih. Dia itu juga lumayan sih menurut aku. Ya lumayan sih, not bad, not good gitu teman-teman. Tapi yang kita permasalahin di sini bukan visual ya, tapi lebih ke bagaimana sikap dari Josh yang sangat-sangat psycho. Super psycho sih menurut aku. Sekedar untuk informasi saja, dan kita juga sempat ngebahas Josh beberapa kali. 2 atau 3 video tentang Josh di YouTube aku. Aku udah pernah bahas beberapa kali mengenai Josh ini. Karena untuk Josh itu terus membuat ulah lagi dan juga lagi. Aku pernah ngebahas tentang bagaimana wawancara dia bersama dengan salah satu YouTuber. Sampai itu kayak marah-marah. Aku pun kaget banget teman-teman. Dan di situ aku ngelihat seperti apa Josh ini yang sesungguhnya. Dia tuh kayak bener-bener serem banget teman-teman, serius. Serem banget teman-teman. Bukan aku ngompor-ngomporin atau gimana. Tapi Josh menurut aku emang bener-bener serem banget. Jadi gini, untuk Josh sendiri, dia tuh sudah bener-bener cinta banget sama Nayeon. Cintanya itu bukan kayak penggemar ke idol gitu, enggak. Bukan kayak gitu teman-teman. Tapi cintanya dia itu adalah seperti cowok ke cewek. Dan menurut aku wajar aja sih kalau kita emang kan cinta sama idol gitu ya kan. Karena yang namanya kita juga sebagai manusia gitu ya kan, punya perasaan juga gitu. Dan kita juga bisa jatuh cinta loh sama idol ataupun artis ataupun siapapun itu. Tapi di sini cara Josh untuk ngungkapin cintanya ke Nayeon yang tidak baik. Dia itu kayaknya belum kenal konsep cinta bertepuk sebelah tangan. Atau untuk Josh ini sepertinya tidak mengenal konsep bahwa ada loh cinta yang tidak bisa kita miliki. Yang dia tanamkan di pikirannya adalah karena dia itu sudah cinta sama Nayeon, berarti dia itu harus dapetin Nayeon. Apapun caranya dia harus dapetin Nayeon. Dan teman-teman bahkan itu pernah bilang kayak gini, kalau gue nggak bisa dapetin Nayeon, lu Nayeon jangan sama siapa-siapa. Kalau lu sama cowok lain, gue lo. Kayak gitu teman-teman. Serem gak sih? Aku pribadi ngelihat itu serem banget loh. Kalian pernah nonton gak sih musik video dari Maroon 5 yang Animals like animals Moss? Udah nonton gak sih tentang yang itu? Kalian kayaknya perlu nonton deh. Dan nanti kalian tuh bisa ngelihat bagaimana keterobsesian seseorang untuk memiliki seorang wanita yang dicintai dengan cara yang menurut aku sangat psycho teman-teman. Nah untuk si Josh ini itu berbeda dengan Saseng lainnya. Kalau Saseng lainnya kan itu kerap bersembunyi gitu kan, kerap pakai topeng, kerap pakai akun anonim dan sebagainya. Tapi dia itu justru kayak terbuka gitu dan juga ngungkapin wajah aslinya, dan bahkan dia juga ngebuat channel YouTube. Nah tujuan dia ngebuat channel YouTube kalau aku lihat ya, tujuannya itu adalah supaya Nayeon ini ngelihat dia gitu. Jadi dikarenakan Nayeon udah ngelihat dia nih, oh Nayeon ini loh perjuangan aku untuk dapetin kamu, lihat dong gitu. Jadi itu berharap gitu Nayeon itu akan memberikan feedback. Makanya untuk Josh ini juga memberikan alamat emailnya sehingga Nayeon ini akan menghubunginya. Dan baru-baru ini ya dia itu ngebuat sebuah video di channel YouTube-nya. Dia itu ngebuat pada tanggal 21 September. Dan untuk videonya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya adalah Selamat Ulang Tahun Nayeon. Jadi dia emang kayak membuat sebuah video khusus untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Nayeon yang berulang tahun pada tanggal 22 September. Bener kan ya Nayeon ulang tahunnya 22 September ya? Ya nggak sih? Ntar kalau aku salah teman-temannya mohon koreksi dari kalian semua. Komen di kolom komentar. Nah dalam video yang sudah dirilis, Josh mengatakan, selamat ulang tahun, aku mencintaimu dengan sepenuh hati dan mengucapkan selamat ulang tahun untukmu hari ini. Akhirnya aku kembali ke Korea untuk mengejutkanmu. Kupikir ini adalah waktu terbaik bagiku untuk kembali ke Korea untuk membuatmu bahagia, karena aku tidak bisa menunggu di Jerman lagi. Aku juga membawa 2 hadiah ulang tahun kecil, dan aku juga sedang mencari cara untuk memberikannya kepada kamu. Jika kamu punya sesuatu yang ingin kamu ketahui atau kamu inginkan dariku, kirimkan aku pesan. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kata dari Josh. Nah untuk informasi saja, Josh memang di video yang lalu ini itu udah lama banget. Dia pernah bilang di video tahun lalu, aku masih ingat, aku nggak akan lupa dengan video itu. Jadi dibilang kayak gini, maaf ya Nayeon gitu, aku nggak bisa datang ke Korea untuk melihat kamu karena ada pandemi. Kan waktu itu kan pandemi teman-temannya. Dan dikarenakan ada pandemi, ya pembatasan juga ada nih untuk masalah penerbangan dan sebagainya. Jadi dikarenakan ada pandemi, ya udah Josh ini kayak nunggu dalam waktu yang cukup lama banget, barulah dia comeback sekarang untuk menemui Nayeon lagi. Dan untuk Josh sendiri sebenarnya kalau aku lihat-lihat dia itu bukan orang yang sultan ya.
Karena kan kebanyakan untuk ke saseng-saseng itu kan orang-orang yang berduit ya, orang-orang yang kaya gitu ya kan, atau orang sultan lah istilahnya. Jadi makanya dia juga bisa kemana-mana gitu untuk lebih dekat dengan si idol. Tapi untuk Josh sendiri kalau aku lihat bukan sultan sih, dia itu kayak pekerja biasa teman-teman, dan mungkin dia dapetin uang itu dari menabung kali ya, I guess so. Dan selain itu ya teman-teman, si Josh ini juga nggak hanya mengganggu Nayeon, tapi dia itu juga mengganggu member Twice yang lain. Let's say ada Chaeyoung, yang terbaru adalah Jonghyun juga. Aku nggak tahu dia tuh dapetin nomor member Twice dari mana. Tapi seperti yang aku lihat ya teman-teman, dan kita juga sempat bahas, untuk idol K-pop itu memang tidak ada informasi pribadi mereka yang aman. Aku sudah melihat bagaimana Sase mendapatkan informasi. Mereka itu bisa mendapatkan informasi dari berbagai cara loh teman-teman. Asalkan kalian itu punya money. Kalau kalian nggak punya money, jangan harap teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai idol K-pop. Dan di sini untuk JYP Entertainment bukan berarti mereka itu nggak melindungi Nayeon ya. Mereka juga melindungi Nayeon. Dan bahkan untuk Josh sendiri itu pernah dilaporkan di tahun yang sebelumnya juga. Jadi teman-teman, pada tahun yang sebelumnya agensi di sini mengajukan tuntutan pidana terhadap Josh dikarenakan menghalangi bisnis. Kalau di hukum Korea, dia itu dikenai pasal 314 KUHP. Dan pada kali itu agensi juga mengajukan perintah ke distrik pusat Seoul, pengadilan untuk melarang akses. Namun teman-teman, hasilnya tidak menguntungkan bagi Nayeon pada kala itu, karena dilaporkan bahwa larangan itu sudah dicabut sementara, dikarenakan Josh juga sudah kembali ke Jerman dan menunjukkan penyesalan. Oke, jadi sempat dilaporkan tapi nggak bisa ditindaklanjuti karena si Josh ini kembali lagi. Dan yang terbaru ya teman-teman, salah satu member dari Twice yakni Jonghyun itu juga sudah ngungkapin bahwa si penguntit ini juga sudah ngehubungin dia. Dan dia juga mengungkapkan kekhawatirannya karena dia itu nggak tahu gimana Josh ini bisa dapetin nomor teleponnya. Dan dengan pesan Jonghyun ini, lebih banyak penggemar Twice khawatir dengan Nayeon. Dan juga para penggemar ini menjadi lebih marah karena tidak ada tindakan yang diambil untuk mencegah penguntit itu memasuki negara tersebut. Tapi teman-teman tenang saja, seperti berita yang aku baca juga baru-baru tadi, itu disebutkan bahwa agensi juga sudah laporin gitu ya kan. Dan sekarang juga lagi ditindaklanjuti dan nanti kita tunggu saja bagaimana keputusannya. Oke, intinya di sini agensi juga sudah ngambil tindakan kok. Tinggal kita tunggu saja bagaimana update yang berikutnya. Dan teman-teman, ternyata untuk masalah Josh ini juga pernah dibahas di tahun yang sebelumnya atau di tahun 2020. Jadi ada sebuah channel YouTube, nama channel YouTube-nya itu adalah Doyuram Everyday K-Culture. Jadi di channel YouTube-nya Doyuram itu ada sebuah video yang menunjukkan bagaimana pernyataan dari pengacara mengenai masalah Josh ini. Dan coba kita langsung saja lihat bagaimana ungkapan dari pengacara lebih lanjut mengenai kasusnya Josh. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai jika Josh masuk ke Korea, apakah dia itu akan langsung dibawa ke polisi? Nah, di sini pengacara mengatakan kayak gini teman-teman. Ya mungkin bisa, kecuali surat perintah penangkapan telah dikeluarkan terhadap Josh. Jadi kalau belum keluar surat penangkapan, ya Josh ini nggak bisa ditangkap teman-teman. Jadi memang harus ada surat penangkapannya juga. Yang kedua adalah apakah tidak mungkin mengeluarkan surat perintah penangkapan? Nah, di sini pengacara mengatakan kayak gini. Dengan situasi seperti ini, pengacara juga merasa akan sulit mengeluarkan surat perintah penangkapan. Oke, dicatat, sulit mengeluarkan surat perintah penangkapan. Dia menyarankan siapapun yang berurusan dengan situasi seperti ini harus mendapatkan sebanyak mungkin bukti yang sesuai. Alright, harus ada banyak bukti yang sesuai ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga, bisakah video Josh menjadi bukti penguntitan? Karena untuk Josh sendiri di channel-channel YouTube-nya kan banyak banget nih video-video yang sudah menunjukkan bahwa oh aku akan gini sama kamu Nayeon. Intinya dia tuh kayak banyak loh ngungkapin something gitu mengenai Nayeon di video YouTube-nya. Jadi apakah video-video ini juga bisa nih dijadikan bukti? Habis itu pengacara bilang kayak gini teman-teman. Berkenaan dengan videonya Josh, mereka juga dapat dianggap menguntit jika video tersebut menunjukkan tindakan perilaku yang tidak pantas. Oke, dicatat menunjukkan perilaku yang tidak pantas secara konsisten dan juga berulang. Dan juga jika korban menderita dikarenakan menonton video, maka pembuat video itu juga dapat dihukum karena melukai seseorang. Dan untuk pertanyaan yang keempat nih, tindakan hukum tambahan apa saja yang dapat diambil? Habis itu pengacara ngungkapin bahwa untuk perintah penahanan adalah salah satu cara yang mungkin dapat membantu. Dicatat perintah penahanan. Oke. Dia juga ngungkapin bahwa dikarenakan penguntit Nayeon adalah orang asing, Josh juga dapat dilarang masuk ke Korea Selatan. Namun pengacara juga ngungkapin teman-teman bahwa tindakan ini khusus dan sangat tidak mungkin diberikan. Sebagai kesimpulan, tampaknya akan sulit bagi Josh untuk dipenjara secara hukum. Oke, jadi katanya sulit nih teman-teman. Waduh. Jadi teman-teman, seperti itulah ungkapan dari pengacara mengenai kasusnya Josh. Dan how about your opinion for this one? Entah langsung aja komen di kolom komentar. Jujur aku juga cukup heran sih sama Josh ya. Kayak ngapain sih dia tuh ngungkapin wajahnya gitu ya kan? Aduh, ini sumpah psycho banget sih teman-teman. Apalagi juga sudah banyak banget yang hujat, tapi dia kayak don't care gitu loh. Ya terserah lu deh mau ngapa-ngapain. Gue di sini mau ngejar cinta gue.
Aduh teman-teman ya, boleh aja sih ngejar cinta ya teman-temannya, tapi kita juga harus tahu gitu mana yang bisa kita dapatkan dan juga mana yang tidak. Jangan mencoba untuk mengejar apa yang tidak bisa kita dapatkan. Dan kalau mau mendapatkan cinta tersebut, gunakanlah cara yang bagus, jangan gunakan cara seperti ini. Karena bukannya membuat orang tersebut cinta sama kita, justru mereka juga menjadi yang kayak risih gitu loh teman-teman. Well, sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan sampaikan opini kalian mengenai Josh di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Goodbye everybody. Bye-bye.